Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Ponorogo semester 2 yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu secara virtual melalui video pembelajaran yang nantinya akan saya upload melalui YouTube. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu materi tentang hukum Kirchhoff. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum Ohm dan bagaimana menyelesaikan atau menganalisis rangkaian listrik dengan menggunakan hukum Ohm. Nah, sedangkan untuk hari ini marilah bersama-sama kita mengaji terkait dengan materi berikutnya, yaitu bagaimana jika kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan atau menganalisis rangkaian listrik dengan menggunakan hukum Ohm, maka masih ada cara yang bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ke hukum Kirchhoff, nah sebelumnya kita sudah membagi rangkaian listrik, ya, di mana resistor itu kita susun bisa secara paralel maupun secara seri. Nah, untuk rangkaian yang disusun secara paralel itu merupakan rangkaian pembagi arus. Jadi arus yang masuk ke dalam percabangan itu sama dengan arus yang keluar dari percabangan, dan arus tersebut dibagi pada masing-masing percabangan. Kemudian untuk rangkaian seri itu juga disebut sebagai rangkaian pembagi tegangan, ya, di mana nilai tegangan yang di antara setiap hambatan yang disusun secara seri ketika dijumlahkan itu nilainya sama dengan nilai tegangan sumber, gitu ya, tegangan sumber GGL, ya. Jadi misalkan di sini kita punya hambatan 1, hambatan kedua, dan hambatan ketiga. Kebetulan hambatan kedua ini adalah hambatan yang disusun secara paralel. Ya, namun dari keseluruhan ini kita bisa melihat bahwa hambatan ini disusun secara serial. Ya, ini seri pertama, ini hambatan yang kedua, kemudian ini hambatan yang ketiga. Nah, nilai tegangan beda potensial ya antara dua titik di hambatan pertama, ya, kita hanya mengukur di hambatan pertama saja. Jadi katakan di sini adalah tegangan V0 ya, dan ini adalah tegangan V1, maka selisih potensialnya, beda potensial antara V0 dan V1, kemudian ditambah dengan beda potensial antara V1 dan V2, ditambah beda potensial antara V2 dan V ground, ini sama dengan nilai tegangan masukan, gitu ya. Jadi kalau kita menghitung V1 saja, kita hitung terhadap ground, maka nilainya akan berbeda tentu saja. Ya, maka itu tergantung dari referensi pengukuran yang kita lakukan. Jadi ketika kalian melakukan pengukuran tegangan dengan menggunakan voltmeter, maka kalian harus bisa menentukan di mana probe yang voltmeter tersebut harus kalian letakkan itu untuk mendapatkan nilai yang betul, gitu ya. Kalau memang kalian hanya mengukur tegangan di antara satu hambatan seperti ini, maka ya probe pertama diletakkan di sini, probe yang kedua diletakkan di sini. Jadi kalau probe pertama diletakkan di sini, kemudian probe kedua diletakkan di ground, maka nilainya tentu akan berbeda, gitu ya. Kalau yang sebelumnya ini nilai V1 dan V2 yang ada di sini di pembahasan kita sebelumnya, ini probe yang pertama diletakkan di sini, probe yang kedua diletakkan di negatif ini, maka tentu akan berbeda ya nilainya. Kalau probe pertama diletakkan di V1, probe kedua diletakkan di V2, maka itu nilainya akan sama dengan nilai tegangan di antara dua
titik ini pada rangkaian serial ini. Oke, baik adik-adik sekalian, itu tadi sebagai pendahuluan sebelum kita masuk ke hukum Kirchhoff. Nanti kita akan kenal di hukum Kirchhoff, yaitu ada dua, yaitu Kirchhoff current law, ada Kirchhoff voltage law. Kirchhoff current law itu hukum Kirchhoff pertama, yaitu menyatakan kuat arus I yang masuk dalam suatu titik percabangan A sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan B. Kalau kita punya gambar seperti ini, gitu ya. Jadi kita punya ini adalah arus IA, ini yang keluar adalah IB, IA itu yang masuk, maka harus sama arus yang masuk dan arus yang keluar. Ya, arus yang masuk itu nanti dibagi, ya, dibagi I1, I2, dan I3. Nah, pembagiannya seperti apa? Itu nanti tergantung dari berapa nilai hambatan yang digunakan pada masing-masing percabangan. Sebagaimana yang sebelumnya sudah pernah kita coba selesaikan dengan menggunakan hukum Ohm, gitu ya. Nah, ini adalah persamaan. Kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan, jadinya seperti ini. IA sama dengan IB sama dengan I1 sama dengan tambah I2 tambah I3, gitu ya. Oke. Kemudian hukum yang kedua itu adalah hukum Kirchhoff voltage law, yaitu hukum Kirchhoff tegangan. Nah, maka di sini itu kita pakai konsep pembagi tegangan. Ini rangkaiannya kita buat rangkaian serial, gitu ya, rangkaian serial. Kemudian kita hitung loop dari rangkaian serial tersebut. Ini untuk rangkaian tertutup. Ya, total beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Nah, nanti beda potensial yang dimaksud di sini itu adalah beda potensial sumber tegangan, kemudian juga beda potensial yang diukur pada setiap rangkaian, pada setiap beda potensial yang melewati pada setiap arus yang melewati resistor. Ya, jadi beda potensialnya misalkan pada R1, ya ini antara B dan D. Ya, kemudian beda potensial di R2 ini antara D dan E1 ini ya. Ya, gitu ya. Kemudian beda potensial yang A dan R3 itu antara A dan C. Nah, seperti itu. Kemudian loop-nya bagaimana kita menentukan loop-nya? Kita menentukan loop-nya adalah dari nilai tegangan yang paling besar, sumber tegangan yang paling besar. Kita tahu bahwa arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kita lihat nilai beda potensial yang paling besar di antara dua ini. Ya, ini kita lihat apakah loop-nya nanti ke kanan atau ke kiri arahnya. Setelah arah atau berlawanan arah dengan jarum jam, kita lihat E1 nilainya 6 volt, E2 nilainya 12 volt. Nah, sehingga nanti arusnya tentu akan mengalir dari I1 ke I1 karena ini lebih besar ya kan. Dia akan mengalir ke sana sehingga arahnya itu menjadi berlawanan arah dengan arah jarum jam. Arahnya ke kanan ya loopnya. Loopnya arahnya ke kanan. Ke kanan kemudian ya muter ke kiri. Itu ya. Baik, pada rangkaian loop, ya pada rangkaian tertutup tersebut, maka kita bisa mencari nilai tegangannya, total dari tegangan yang ada pada rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Itu adalah Kirchhoff voltage law. Nah, namun demikian kita harus memperhatikan beberapa perjanjian untuk tanda tegangan GGL. Jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub positif potensial tegangan terlebih dahulu, maka tanda GGL adalah positif. Ya, ini ya. Jadi tanda GGL itu positif ya jika dia ketemu dengan kutub positif tegangan, dan tanda GGL ya, GGL atau sumber tegangan. Nah, tanda potensial pada sumber tegangan itu menjadi negatif jika loop-nya bertemu dengan kutub negatif pada sumber tegangan. Kemudian perjanjian untuk tanda arus ya. Jika arah kuat arus itu searah dengan arah loop, maka tanda kuat arus positif adalah positif plus.
jika arah kuat arus listrik berlawanan arah dengan arah loop, maka tanda kuat arus listrik adalah minus, gitu ya. Jadi kalau arah arusnya ke kanan, kemudian loopnya ke kiri sebaliknya, gitu ya, maka di situ negatif tandanya, tanda sign-nya ya, sign-nya di depannya itu negatif. Kemudian sebaliknya, jika arah arusnya ke kanan dan loopnya ke kanan juga, maka searah gitu ya, maka tanda kuat arus listriknya positif. Baik, kita beri contoh. Di sini ada satu rangkaian tertutup gitu ya, rangkaian tertutup sederhana sebagaimana yang ada di slide sebelumnya. Nah, di sini kita punya dua sumber tegangan gitu ya, sumber tegangan E2 dan E1. Ini arusnya arahnya ke kanan, kita putar loopnya ke kanan seperti ini sesuai dengan arah arus, putaran arah arus ya. Arah arusnya ke sana gitu ya, bergerak menabrak ini, kemudian kembali lagi sampai ke kutub negatif yang ada di sini. Nah, sesuai dengan Kirchhoff voltage law, maka sigma dari tegangan, ya seluruh tegangan, baik ya tegangan sumber maupun tegangan yang melewati karena ada arus yang melewati resistor, itu kalau dijumlahkan sama dengan 0. Ya, di sini kita lihat dulu dari tegangan sumber dulu, gitu ya, GGL dulu. Nah, yang pertama loop ini bertemu dengan kutub positif E1, ya, sehingga E1 nilainya bertanda positif. Kemudian selanjutnya berputar lagi, ini bertemu dengan kutub negatif E2, sehingga E2 bertanda negatif. Oke, kemudian arah arusnya ke sini. Ya, loop ini searah dengan arah arus, sehingga semua tanda arah arus itu jadi positif. Ya, sehingga ini adalah I dikalikan dengan R3, I dikalikan dengan R2, I dikalikan dengan R1. Di sini I-nya tetap I, kenapa? Karena memang di sini tidak ada percabangan, sehingga tidak ada pembagian arus, gitu ya. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan persamaan untuk Kirchhoff voltage law untuk rangkaian ini adalah minus E2 plus E1 plus I dikalikan R3 plus I dikalikan dengan R2 plus I dikalikan dengan R1. Nah, kita masukkan angka-angka yang nilai-nilai yang ada di sini. Min I2 itu adalah min 12 gitu ya. Plus 6 ya. Kemudian 4 kalikan I, ini 6 kalikan I, 2 dikalikan I sama dengan 0. Ya, ditambah dijumlahkan semuanya sama dengan 0. Sama dengan akhirnya ketemu nilai 12I min 6 sama dengan 0, atau 12I sama dengan 6, atau I sama dengan 6/12 atau 0,5 ampere. Jadi kita dapatkan nilai arus yang mengalir pada rangkaian ini, ya totalnya adalah 0,5 ampere. Ya, itu adik-adik sekalian yang berbahagia, salah satu contoh sederhana bagaimana cara kita menyelesaikan suatu analisis rangkaian untuk mencari arus dengan menggunakan KVL atau Kirchhoff voltage law. Nah, untuk contoh yang lebih sedikit lebih rumit lagi, kita lihat di sini. Nah, untuk rangkaian tingkat 2 seperti ini, ada 2 loop yang bisa kita masukkan atau kita bisa gunakan. Ya, kita tentukan dulu di mana tegangan sumber yang punya nilai yang paling besar, tegangan GGL. Ya, di sini ada E1, E2, dan E3. E1 ini 16 volt, kemudian E2 8 volt, dan E3 10 volt. Oke, kita lihat E1 ini kutub positifnya di sini, maka arusnya mengalir ke sini, ya kan? Kemudian E2 ya, ini masuk titik percabangan. Ya. Harusnya ini I masuk titik percabangan, ini titik percabangan yang lewat R2, ini kita anggap I1, kemudian titik percabangan yang lewat R3,
Ini maaf, R3 ini harusnya. Ini kita anggap I2. Ya, I2. Oke. Kemudian arusnya ini keluar lagi titik percabangan, ini di sini I lagi. Ya. Jadi arus yang melewati R2 ini adalah I1, arus yang melewati R3 ini adalah I2. Jadi kemudian arus yang melewati R1 ini adalah I, karena di sini keluar lagi ya kan. Nah, kemudian arah loopnya kemana? Arah loopnya kita tentukan adalah sesuai dengan arah arus agar memudahkan ya kan. Di sini mutarnya berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Ya betul ya, arah putaran jarum jam. Ya betul. Kemudian untuk yang loop yang kedua ini kita samakan ya, kita samakan putaran loopnya. Kalau yang pertama ke berlawanan arah, yang kedua juga berlawanan arah. Sebenarnya arah loop itu bebas ya, bebas. Nanti nilai dapatnya sama. Nah, tetapi untuk memudahkan biasanya ya kita sesuaikan dengan arah arus, ya, sesuaikan dengan arah arus. Tetapi ketika rangkaiannya itu bertingkat, ya seperti ini, maka gunakan arah loop yang sama, ya, agar nanti konsisten penghitungannya. Nah, di sini ada dua hukum Kirchhoff yang kita gunakan, yaitu hukum Kirchhoff arus dan hukum Kirchhoff tegangan. Hukum Kirchhoff arus berlaku ketika di sini ada titik bercabangan. I1 ditambah I2 sama dengan I, ya kan? Atau I sama dengan I1 ditambah dengan I2. Atau I2 sama dengan I dikurangi dengan I1. Ini kita anggap persamaan pertama. Kemudian, hukum Kirchhoff tegangan, kita analisis masing-masing. Ya, yang pertama adalah dari sini dulu, dari atas dulu. Ya, kita analisis loop 1, loop yang pertama. Nah, di sini GGL-nya dia melewati 2 GGL, yaitu yang pertama adalah E1 dan yang kedua adalah E2. Ya, untuk E1 dia ketemu kutub negatif dan E2 ketemu kutub negatif juga. Ya, maka di sini adalah min E1 min E2 atau min E2 min E1. Ya kan? Kemudian R1 itu ketemu searah dengan arah arus, sehingga ini nilainya positif, I-nya, ya kan? I dikalikan dengan R1, yaitu plus I kalikan R1, kemudian R2, ini nilai arusnya adalah I1, ini nilainya positif juga, karena searah dengan arah loop, yaitu I1 dikalikan dengan R2, plus I1 dikalikan dengan R2. Ya, kita jumlahkan semuanya sama dengan 0, yaitu ketemu persamaan seperti ini, min E2, min E1, plus I kalikan R1, plus I dikalikan R2 sama dengan 0. Kemudian ini kita masukkan yang ada nilainya di sini, ketemu nantinya 12I plus 6I1 sama dengan 24. Ini kita sederhanakan, kita bagi 3 semua, jadi ketemu persamaan 2, yaitu 4I ditambah 2I1 sama dengan 8. Kemudian kita lihat loop yang kedua. Ya, loop yang kedua arahnya sama dengan loop yang pertama. Oke, untuk loop yang kedua ini ketemu GGL yaitu E3 positif dan E2 kutub positif juga. Ya, jadi untuk loop yang kedua ini plus E2 plus E3, kemudian di sini untuk R2 itu I-nya negatif karena berlawanan arah, ya kan? Ini arahnya ke kanan, loopnya ke sana, ke kiri. Nah, sehingga ini adalah min I dikalikan dengan R2. Ya, kemudian untuk yang R3 ini min I1 ya, min I1 dikalikan dengan R2. Kemudian ini adalah plus ya. I2-nya loopnya searah dengan arah I2, yaitu plus I2 dikalikan dengan R3. Jadi untuk loop yang kedua ini yang penjumlahannya adalah plus E2 plus E3 min I1 kalikan R2 plus I2 dikalikan dengan R3 sama dengan 0. Ya ini ya. Akhirnya nanti ketemu, nanti kita masukkan yang memang ada nilainya, kita
kita masukkan, nanti ketemu persamaan 3. I2 min I1 sama dengan min 3. Oke. Nah, kemudian ini kan antara persamaan 2 dan persamaan 3, ini ada variabel yang beda. Maka kita seragamkan variabelnya, biar bisa kita hitung. Ya, di hukum Kirchhoff voltage law, Kirchhoff current law, KCL, kita punya I2 sama dengan I min I1. Sehingga I2 yang di persamaan 3 itu kita ganti dengan I min I1. Sehingga I min I1 sama dengan min 3. Atau I min 2 I1 sama dengan min 3. Oke, nah sehingga persamaan kedua dengan persamaan yang keempat ini menjadi sama variabelnya, dan kita bisa analisis 4I ditambah dengan 2I1 sama dengan 8. Ya. Kemudian I min 2I1 sama dengan min 3. Ya. Sehingga ini bisa kita eliminasi yang 2I1. Ini kita jumlahkan, 2I1 ditambah min 2I1, 0. Ini 4I ditambah I, 5I, ya kan? 8 ditambah min 3, 5. Sehingga I sama dengan 5/5, I sama dengan 1 ampere. I sama dengan 1 ampere. Nah, kalau kita mau cari berapa nilai I1, berapa nilai I2, itu mudah saja. Ya, tadi ketemu I sama dengan 1 ampere. Ya, tinggal masukkan saja di sini. I sama dengan 1 ampere. Ya, di persamaan 4 ini bisa kita masukkan. Ya, 1 ya, dikurangi 2I1 sama dengan min 3. Oke. Atau satunya kita bawa ke ruas kiri, jadi min. Ya, nanti tinggal seperti itu ya. Ini satunya bisa kita bawa ke ruas kiri, jadi min 1 lagi, ya kan? Ya, min 2I1 sama dengan min 4. Nanti bisa kita cari nilainya. Baik, adik-adik sekalian yang berbahagia. Baik, adik-adik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Nanti silakan difahami kembali, kemudian dicoba kembali. Ya, bisa dicoba kembali. Di rumah, gitu ya, dicoba kembali di rumah. Bagaimana penyelesaian dari hukum-hukum Kirchhoff, ya, hukum Kirchhoff arus dan hukum Kirchhoff tegangan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa lagi.